Ya, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan kasih tahu cara update ke Windows 11 pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi seperti yang teman-teman dengar ya, bahwa Windows 11 ini sudah secara resmi dikeluarkan ya pada tanggal 5 Oktober 2021 ya, berarti kemarin ya. Jadi Windows 11 ini masih amat sangat baru ya, jadi boleh-boleh aja teman-teman update ya. Oke, nah jadi untuk cara update-nya itu gimana? Teman-teman silahkan cek aja link yang ada di deskripsi video. Ya, nanti namanya itu download Windows 11 ya. Jadi teman-teman klik saja. Nah, nanti akan otomatis terbuka browser dan nanti akan bertuliskan download Windows 11 ya. Jadi untuk judulnya itu download Windows 11 ya. Nah, jika sudah terbuka ya website download Windows 11, teman-teman bisa scroll aja ke bawah, kemudian sampai di download Windows 11 disk image ya ISO. Nah, jadi di sini teman-teman tinggal klik saja, pilih Windows 11, kemudian bisa klik download ya. Nah, kemudian di sini kita suruh memilih bahasa kita ya. Jadi di sini saya akan memilih bahasa Inggris saja ya, tapi kalau teman-teman bisa pilih bahasa yang lain ya. Sini saya akan pilih bahasa Inggris. Jika sudah bisa confirm. Nah, di sini kita download ya untuk Windows 11-nya, tinggal klik saja 64 bit download ya. Nah, nanti teman-teman bisa download dulu ya untuk file ISO dari Windows 11-nya ya. Nah, karena di sini sudah saya download, maka untuk instalasinya saya batalkan ya. Nah, jadi jika sudah di-download atau diinstal untuk ISO-nya, teman-teman silakan pergi ke ISO-nya tadi ya. Nah, ini untuk ISO-nya. Nah, jadi caranya itu klik kanan, kemudian mount ya, mount yang paling atas ini. Nah, kemudian nanti akan otomatis terbuka untuk drive baru ya. Nah, jadi caranya di setup ini ya, setup, klik kanan, open ya. Nah, jadi di sini untuk setupnya tampilan depannya seperti ini ya. Nah, kemudian teman-teman di kotak bagian bawah ini centangnya, maksudnya centangnya itu dihilangkan ya, centangnya dihilangkan. Kemudian klik saja change how setup download dates. Nah, kemudian di sini teman-teman pilih not right now ya. Pilih not right now, jika sudah bisa di next ya. Dan tunggu sebentar ya. Nah, oke. Jadi di sini di PC saya itu tidak bisa menginstal Windows 11 ya, karena sistem requirement-nya tidak support ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang support nih atau bisa langsung install Windows 11 ya, maka pilih next saja kemudian install ya. Nah, tapi bagi yang teman-teman tidak bisa nih atau istilahnya tidak support, nah jadi untuk caranya itu masih ada ya, cara agar kita itu bisa install Windows 11 ya, padahal PC atau laptop kita itu tidak support ya. Nah, jadi cara ya. Nah, jadi caranya gimana? Teman-teman tinggal close aja untuk setupnya ya, tunggu sebentar. Nah, jika setupnya sudah ke close ya atau ketutup sendiri, teman-teman kembali ke file ISO-nya yang tadi ya. Jadi ini ya, kembali ke ISO-nya ini ya. Nah, kemudian yang teman-teman lakukan adalah buat file baru ya. Jadi klik kanan new folder ya. Nah, new folder ini teman-teman bebas mau namakan apa. Di sini saya akan namakan Win 11 lainnya ya misalnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian teman-teman lakukan itu adalah buka folder Win11 lainnya atau folder yang kalian buat tadi. Kemudian teman-teman buka file explorer-nya yang baru. Kemudian teman-teman pergi ke ISO-nya tadi ya. Nah, jika sudah ke ISO-nya tadi, itu teman-teman klik kanan mount ya. Nah, lalu di sini di tempat drive baru itu pergi ke source ya, kemudian teman-teman cari appriseres.dll ya. Nanti saya akan kasih untuk teksnya atau tulisannya appriseres ya.
Jadi yang ini. Nah, jadi yang nanti kita bakal ubah itu adalah ini ya. Tapi jangan ke sini dulu ya. Jadi di sininya itu kita klik kanan, copy ya, klik kanan, copy. Lalu di folder yang teman-teman buat tadi atau folder yang baru itu pastekan ya, pastekan di tempat folder yang teman-teman buat ya. Jadi klik kanan, paste ya. Dan memang untuk proses pastenya ini agak lama ya. Ini tergantung kecepatan SSD atau hard disk teman-teman ya. Tunggu sebentar. Oke, jika sudah selesai ya memastekan atau dipastekan ya. Nah, teman-teman bisa langsung saja ya di tempat folder yang baru yang teman-teman buat tadi. Ketika sudah dipastekan ya, teman-teman tinggal buka saja folder source-nya, kemudian cari yang tadi ya, app raiseries.dll. Jika sudah ketemu ya, klik kanan, open with, kemudian show apps, kemudian pilih notepad ya, notepad. Jika sudah bisa di OK ya. Nah, lalu kemudian teman-teman klik edit, kemudian find next ya. Lalu teman-teman ketik tpm ya, tpm. Jika sudah find next. Nah, jadi teman-teman bakal otomatis muncul kotak biru ini yang bertuliskan tpm atau tpm. Jadi teman-teman silahkan hapus yang ada kata-kata tpm-nya ya. Oke. Jadi tinggal dihapus saja ya. Nah, jika sudah, nanti ketika teman-teman cari tpm dan menemukan notifikasi cannot find tpm, berarti tpm-nya sudah selesai ya. Nanti tinggal di OK saja ya. Nah, jika sudah selesai, untuk menghapus tulisan yang ada tpm-nya, teman-teman di kotak find what itu ganti AMD 64 ya. Jadi diganti AMD 64, dan jangan lupa untuk notepadnya ini ya, itu teman-teman scroll sampai mentok paling atas ya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik find next ya. Nah, jadi nanti akan otomatis muncul AMD 64 ini ya. Nah, jadi untuk caranya itu bukannya dihapus ya, jangan dihapus ya, melainkan di bagian ini ya. Ini ada yang true. Nah, itu true-nya itu teman-teman ganti menjadi false ya. False. Nah, kemudian false-nya ini teman-teman bisa klik kanan, copy, lalu dipastekan ya. Sama halnya dengan yang tadi ya. Oke. Tinggal dipastekan, diganti false semua ya. Nah, jika sudah selesai ya, jadi teman-teman ganti semua yang bertuliskan true menjadi false ya, mulai dari yang AMD 64 ini ya, AMD 64 ini sampai batasnya itu yang ini ya, yang banyak angka-angka kayak kode gini ya. Jadi batasnya ini, jadi yang terakhir yang ini ya. Nah, jika sudah selesai, filenya bisa di close, lalu teman-teman file ya, klik file, kemudian save ya, save. Jika sudah, notepadnya bisa di close. Nah, lalu teman-teman kembali lagi ya ke folder yang teman-teman buat tadi. Nah, kemudian teman-teman jalankan setupnya. Nah, untuk setupnya sendiri itu teman-teman jalankan yang bekas paste tadi ya. Jadi yang setup yang di itu ya, folder yang teman-teman buat. Karena kalau teman-teman jalankan setup yang dari bekas file ISO-nya itu bakal tidak berhasil ya. Jadi
untuk setupnya itu dijalankan dari yang bekas dipastekan tadi ya. Jadi tinggal klik kanan saja kemudian open ya. Nah seperti biasa ya, jadi untuk yang kotak di bawah ini centangnya dihilangin, kemudian klik yang ini, kemudian pilih not right now ya. Jika sudah bisa next ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa checking your PC-nya itu sudah terlewatkan dan langsung ke sini ya. Jadi teman-teman bisa langsung menginstal Windows 11 di PC atau laptop kalian ya. Jadi kalau yang tidak support ini malahan bisa ya, jadi ya lumayan ya bisa ke Windows 11 tanpa harus mengikuti sistem requirement-nya ya. Tapi dalam catatan ya, kalau teman-teman install Windows 11 di PC atau laptop yang tidak support, maka nanti kedepannya mungkin ya ada sesuatu yang ya mungkin bermasalah lah pada PC atau laptop karena tidak memenuhi sistem requirement yang telah ditetapkan oleh Microsoft ya. Jadi untuk ya kata-kata dari saya itu aja, jadi sebagai peringatan lah ya. Nah di sini teman-teman tinggal accept saja. Nah jadi di sini teman-teman bisa pilih ya yang mau di simpen ya. Jadi kalau pengen berubah ya bisa klik aja change what to keep. Nah kemudian bisa dipilih nothing, keep personal files only, atau keep personal files apps. Kalau teman-teman ingin bersih semuanya pilih nothing. Kalau teman-teman ingin menyimpan ya tetap menyimpan file pribadi dan juga aplikasinya, maka pilih yang ini ya. Ya kebanyakan orang itu pilih yang paling atas ini ya, keep personal files and apps. Nah jadi jika sudah bisa di next saja. Nah di sini saya tidak ingin dulu ya untuk mengupdate atau menginstal Windows 11 karena takutnya kenapa ya, karena kan PC saya sendiri kan aslinya itu kan tidak support ya, jadi saya batalin dulu ya untuk setupnya ya. Jadi seperti itu. Bagi yang mau install tinggal klik saja ini ya, install ya. Install nanti akan otomatis kalau nggak salah itu akan blue screen dan nanti akan proses updating ya, seperti itu. Nah oke, jadi video tentang cara update ke Windows 11 pada PC dan laptop sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, video sampai di sini dulu. Ditunggu next videonya ya. Dadah.